Sebelum memulai video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan gambar loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait operasi pada pecahan. Nah, yang pertama ada penjumlahan pecahan. Di sini akan dibahas terkait ilustrasi penjumlahan pecahan. Jadi sesuai pada gambar yang ada di sini, penjumlahan pecahan bisa dijumlahkan secara langsung jika penyebutnya adalah sama. Jadi sini ada 2/6 bagian ditambahkan dengan 3/6 bagian, maka hasilnya adalah 5/6. Jadi 2 langsung bisa ditambahkan dengan 3. Hal ini karena mereka sama-sama merupakan bagian dari 6 bagian. Hasilnya adalah 5/6. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contohnya, misal ada A per B ditambahkan dengan C per D, maka hasilnya akan sama jika pecahan tersebut dibalik, yaitu C plus C per D ditambah dengan A per B. Yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi jika ada 3 pecahan A per B, C per D, dan E per F, dan ketiganya ditambahkan, maka boleh dikelompokkan terlebih dahulu, yang depan ditambahkan terlebih dahulu, lalu hasilnya ditambahkan dengan pecahan yang paling belakang, atau yang belakang 2 pecahan terakhir ditambahkan terlebih dahulu, baru hasilnya ditambahkan dengan pecahan yang paling depan. Contoh soal. Yang pertama, 4/9 ditambah dengan 7/9. Karena keduanya sudah sama-sama memiliki penyebut 9, maka boleh langsung dijumlahkan. Hasilnya adalah 11/9. Yang kedua, 2/5 ditambah dengan 3/10. Nah, di sini penyebutnya tidak sama. Ada 5 dan 10, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Cara menyamakan yaitu bisa menggunakan KPK-nya ya. Jadi kita cari KPK dari 5 dan 10. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Maka silahkan ubah penyebutnya menjadi per 10. Nah, kemudian kita boleh menggunakan sifat pembagian. Jadi 10 dibagi 5, hasilnya 2, baru dikalikan dengan 2, sehingga pembilangan jadi 2 kali 2, atau boleh kita langsung kalikan. Jadi 5 dikali berapa hasilnya 10, maka dia dikali 2, maka yang atas silahkan juga kalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali 2. Berlaku juga untuk yang 3/10 ya, maka pembilangnya boleh diganti dengan 1 kali 3. Hasilnya adalah 4 plus 3/10, atau boleh dituliskan 7/10. Nah, yang ketiga, ini adalah pecahan campuran. Jadi jika dia bisa dijumlahkan terlebih dahulu, silakan jumlahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat. Dan setelah itu baru jumlahkan pecahannya. Nah, lalu kemudian samakan penyebut terlebih dahulu. 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Lalu silakan ubah pembilangnya. Setelah itu kita tambahkan hasilnya yang sudah sama penyebutnya. Hasil akhirnya adalah 5/12. Selanjutnya soal cerita. Sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 131/5 kg dan dari dealer B dengan berat 128/34 kg. Berapa kilogram berat beban yang diangkut mobil tersebut seluruhnya? Nah, ini merupakan aplikasi dari penjumlahan pecahan. Jadi boleh langsung dijumlahkan. Silakan jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu. 130 ditambah dengan 128. Baru setelah itu tambahkan pecahannya. Ingat, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. 5 dan 4 KPK-nya adalah 20. Silakan disamakan penyebutnya, kemudian diubah pembilangnya. Maka hasil akhirnya adalah 258/19/20. Selanjutnya ada pengurangan pecahan. Nah, sesuai dengan ilustrasi gambar berikut,
Jadi pengurangan ini memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dia bisa langsung dikurangkan jika penyebutnya sudah sama. Nah, di sini sudah sama-sama 8. 5 dari 8 bagian dikurangi dengan 3 dari 8 bagian, maka langsung boleh dikurangkan pembilangnya jadi 2/8 bagian. Contoh soal yang pertama, 5/9 dikurangi 2/9. Nah, ini dia sudah sama ya penyebutnya, maka boleh langsung dikurangkan. Hasilnya adalah 3/9. Dan yang kedua, 3/4 dikurangi 1/6. Nah, ini masih belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. KPK-nya adalah 12. Nah, jika sudah sama, silakan ubah pembilangnya. 12 bagi 4 3, 3 kalikan 3 9. 12 dibagi 6 2, 2 kalikan 1 2. Maka setelah dikurangkan nilainya adalah 7/12. Nah, yang ketiga adalah pecahan campuran. Nah, kita boleh langsung mengurangkan jika nanti pecahannya memang bisa dikurangkan. Coba kita cek. Di sini 2/5 dikurangi 4/5 ya pecahannya. Penyebutnya sudah sama, tapi pembilangnya lebih besar yang belakang daripada yang depan. Maka untuk lebih mudah kita ubahlah dia menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalikan penyebut dengan pecahan utuhnya, kemudian bilangan utuhnya, kemudian tambahkan dengan pembilangnya. 8 kali 5 tambah 2/5. 5 kali 1 tambahkan 4, atau 1 kali 5 tambahkan 4. Penyebutnya tetap 5 ya. Nah, setelah itu setelah jadi pecahan biasa baru boleh langsung dikurangkan karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 3/5. Kalau dia disederhanakan jadi 6 sisa 3/5. Nah, selanjutnya ada soal cerita. Seseorang mendapatkan upah Rp840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah. 2/5 bagian digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya untuk keperluan lain. Soal yang pertama, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain? Yang kedua, berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Nah, ingat ya, di sini kita boleh memisahkan upah ini jadi satu bagian secara keseluruhan. Jadi nanti satu bagian dia dikurangkan dengan 1/6 untuk membayar sewa rumah, dikurangkan lagi 2/5 untuk kebutuhan makan. Nah, sisanya itu untuk keperluan lain. Bagaimanakah pembahasannya? Untuk yang pertama, diketahui upah seluruhnya adalah satu bagian ya. Jadi 840.000 itu dia boleh dimisahkan jadi satu bagian utuh. Membayar sewa rumah 1/6 bagian, kebutuhan makan 2/5 bagian, sisanya untuk keperluan lain. Nah, untuk keperluan lain kira-kira berapa bagian? Tinggal kurangkan 1 dikurangi 1/6 dikurangi 2/5. Maka 1 itu boleh dituliskan sebagai 1/1. Nah, karena penyebutnya belum sama semua, silakan disamakan, cari KPK dari 1, 6, dan 5. Di sini saya pakai 30 ya. Kalau sudah, silakan ubah pembilangnya. Nah, kalau sudah selesai, baru boleh langsung dikurangkan karena penyebutnya sudah sama. Maka hasil akhirnya adalah 13/30. Nah, selanjutnya untuk uang untuk keperluan lainnya berapa? 13/30 ini kalau dirupiahkan dari 840.000 ini dia berapa rupiah? Maka tinggal kalikan dengan 840.000. Oke, yang atas langsung saya kalikan jadi 10.920.000 dibagi 30. Nolnya boleh dihilangkan ya. 1 atas 1 bawah 1. Kemudian di sini saya sama-sama saya bagi 3. Jadi yang bawah kalau dibagi 3 dapat 1, yang atas kalau dibagi 3 10.920, kalau dibagi 3 adalah 3.640. Nah, 3.640 tinggal tambahkan sisa nolnya yang belum tercoret ada 2. Hasil akhirnya adalah 364.000.